warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Syukur kalau ini ya sebelumnya saya maaf minggu kemarin tidak bisa hadir karena agak sudah dalam perjalanan gitu. Ya, jadi yang assignment sebelum sudah saya terima gitu ya sebagai semuanya. Nah, nanti kita akan coba untuk di sesi selanjutnya kita coba bahas begitu. Sekarang kita coba lanjutkan dulu ya untuk materi kita gitu ya. Pada temuan pertama 2 minggu yang lalu gitu ya, kita sudah menjelaskan mengenai cakupan materi dari mata kuliah pajak 2 ini secara keseluruhan. Kemudian rincian dari materi sebelum UTS yang secara umum kita akan membahas breakdown dari PPH ya, yang kita mulai dari PPH pasal 21. Nah, kemudian untuk itu ada materi terkait ini rekonsiliasi fiskal, kemudian juga nanti kita mendalami untuk PPN ya. Nah, sebentar. Ini tadi saya sudah share screen sedikit. Oke, nah jadi ini sebagai pembukaan gitu ya. Jadi dari breakdown atau pendalaman lebih lanjut ya dari PPH yang kita akan coba mulai dari PPH pasal 21 terlebih dahulu ya. Ini merupakan salah satu jenis pajak yang secara kuantitas itu sangat banyak gitu ya. Karena ini menyangkut kewajiban pajak yang sifatnya individual, menyangkut wajib pajak orang pribadi gitu, yang hampir melekat pada banyak jenis pekerjaan atau profesi maksud saya, dan yang melingkupi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah memang masuk ke dalam kategori sebagai wajib pajak. Tentunya kita tidak sebatas membayangkan bahwa PPH pasal 21 ini terkait hanya dengan orang-orang yang maksud saya wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai pegawai gitu ya. Dalam hal ini adalah pegawai tetap. Nah, akan tetapi orang pribadi yang juga mempunyai usaha gitu ya, atau orang pribadi juga yang dia bekerja, namun sifatnya dia tidak permanen gitu ya. Kadang PPH pasal 21 ini over kan sebetulnya idealnya sih sebetulnya ketika sebelum mencas PPH pasal 21 ini kita perlu ini kita perlu mengidentifikasi dulu, bahkan sebetulnya kita perlu membatasi dulu gitu ya, membatasi dulu terkait dengan apakah seseorang dia masuk ke dalam subjek
PPh pasal 21 atau tidak dengan cara membandingkan terlebih dahulu berapa nilai penghasilannya gitu ya dengan PTKP-nya ya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, yang saya sebutkan tadi gitu ya bahwasanya soal over payment. Nah, itu seringkali terjadi karena pihak yang melakukan pemungutan pajak itu langsung dia menarik pajaknya tanpa melihat gitu ya, tanpa melihat bahwa dia sudah melewati PTKP atau tidak penghasilannya, begitu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus dimaklumi oleh wajib pajak. Dikarenakan pihak yang tadi melakukan pemungutan pajak atau pemotongan PPh pasal 21 sebetulnya mereka tidak terinformasikan gitu ya mengenai struktur penghasilan seseorang gitu. Kita ambil contoh lah misalnya sederhananya begini gitu ya. Teman-teman di sini tentu sudah masuk sebagai kategori orang dewasa yang dapat menjadi wajib PPh, wajib pajak begitu ya. Semuanya kan jelas adalah subjek pajak, akan tetapi kan belum tentu otomatis menjadi wajib pajak. Nah, sekalinya teman-teman di sini punya penghasilan atau menerima penghasilan, maka akan menjadi wajib pajak kan begitu ya. Jadi karena setiap kita udah otomatis sebetulnya adalah subjek pajak. Ketika objek pajaknya itu ada, maka kita menjadi wajib pajak. Nah, sedangkan yang memungut PPh pasal 21 itu adalah withholding taxation, artinya ada pihak yang membantu memungutkan. Ya. Jadi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak beserta kepanjangan tangannya gitu ya. Dalam hal ini maksudnya adalah KPP gitu ya. Para KPP kantor pelayanan pajak, baik yang misalkan KPP Pratama ataupun KPP Madya, dia tidak melakukan pemungutan atas PPh pasal 21. Akan tetapi proses pemungutannya dititipkan pada siapapun ya yang memang dia mempekerjakan orang lain, begitu, mempekerjakan orang lain. Nah, fenomena overpayment itu dapat terjadi yang tadi saya sebutkan begitu ya. Misalnya di sini di antara teman-teman di sini, misalkan siapa di sini? Siapa ya? Naufal misalnya ya, Naufal. Nah, Naufal ini kebetulan misalnya ikut sebuah acara event organizer, gitu ya. Ada nggak yang pernah ikut jadi panitia I.O.? Panitia I.O. misalnya ada pameran apa yang diselenggarakan oleh sebuah event organizer profesional. Ada nggak yang pernah ikut seperti itu? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah, Almadea ya. Yang lain mungkin ada yang pernah? Saya juga ya, belum, Pak. Belum, iya. Sambil mengisi waktu misalnya pernah menjadi panitia sebuah kegiatan pameran misalnya. Tentunya ya dulu ya maksudnya ya ketika sebelum pandemi gitu ya. Jadi misalnya siapa tadi Almadea mengikuti atau menjadi panitia dari sebuah pameran yang bukan diselenggarakan tentunya bukan oleh organisasi kemahasiswaan ya, tapi ini ada sebuah perusahaan I.O. ya. Contohnya apa ya perusahaan I.O. itu kira-kira? Saya sambil googling juga ini, sambil browsing perusahaan IoT kayak gimana gitu contohnya. Ada yang tahu? Akusara Production, Pak. Oh, apa itu Akusara apa? Akusara Production.
Sebentar, ini teh yang menjawab teh siapa, punten? Rania, Pak. Oh, Rania, sebentar. Aku Sarah apa tadi? Aku Sarah Production. Production. Adanya di mana itu? Di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta setahu saya, Pak. Oh, di Jakarta. Kegiatannya apa? Kegiatan IO-nya dia bikin konser musik atau apa? Dia setahu saya untuk acara-acara SMA gitu sih, Pak. Kayak misalnya prom night gitu. Dia IO-nya pakai Aku Sarah Production gitu. Oh, gitu. Berarti mungkin Rania inget ketika masa SMA dulu gitu ya. Iya, Pak. Kebetulan si IO-nya itu namanya si Aku Sarah itu gitu ya. Iya, Pak. Iya. Ya, oke lah, misalnya contohnya begitu ya. Jadi Aku Sarah Production ini gitu ya mengadakan acara tadi prom night ya di sekolahnya dulu gitu ya, sekolahnya Rania waktu di SMA. Nah, tentu kan acara-acara seperti ini karena ini event ini biasanya ya membutuhkan banyak orang gitu ya. Maka direkrutlah gitu ya sejumlah mahasiswa untuk menjadi panitia gitu ya. Nah, tentunya para mahasiswa ini akan akan dibayar secara profesional ya. Jadi berbeda dengan ketika misalkan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan seperti HIMA misalnya atau seperti BEM mengadakan satu event gitu ya, satu event misalnya pameran juga gitu. Nah, tentu kan panitianya ya ini mah kegiatan asik-asik aja ya. Jadi tidak ada ininya tidak ada honornya begitu. Nah, kalau tadi masih Aku Sarah Production itu misalnya dia mengadakan event, melibatkanlah, direkrutlah sejumlah mahasiswa juga misalnya. Nah, mahasiswa secara umur begitu ya sudah memenuhi kategori untuk subjek pajak. Karena ya pada lazimnya kan yang namanya subjek pajak itu harus warga negara Indonesia misalnya ya, kemudian tergolong dewasa lah gitu ya. Nah, sebetulnya si mahasiswa itu dia hanya menjadi wajib pajak ketika dia menjadi panitia tersebut begitu ya. Nah, apa yang saya maksud tadi dengan overpayment, pada saat si mahasiswa itu menerima ya honor atas keterlibatan dia menjadi panitia dalam acara prom night tadi ya, dia akan menerima honor yang sudah dipotong PPh pasal 21. Itu lazimnya seperti itu, praktek yang lazimnya. Jadi sekarang saya tanya ke Rania, siapa yang memotong pajaknya dalam peristiwa itu? IO-nya bukan, Pak? IO-nya gitu ya. Secara spesifik siapa di IO-nya itu? Bagian apanya gitu? Bagian keuangan ya, Pak? Bagian keuangannya, betul. Bagian keuangannya. Nah, bagian keuangannya atau katakanlah ada seorang juru bayar gitu ya, atau seorang bendahara gitu ya, yang ketika dia melakukan pembayaran kepada tim yang mengerjakan kegiatan tersebut, tadi kebanyakan mahasiswa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira mahasiswa kalau mendapatkan penghasilan akan di atas PTKP atau di bawah PTKP kira-kira? Kira-kira aja ini mah. Di bawah, Pak. Secara umum di bawah ya. Ada nggak di sini di antara teman-teman di sini yang sambil kuliah udah bekerja gitu? Dan penghasilannya misalnya sebulan 10 juta misalnya. Ada nggak kira-kira? Ada yang seperti itu? Mungkin belum ada ya, gitu ya. Sangat jarang lah, gitu ya. Nah, taruhlah misalkan ketika menerima honornya itu karena bekerja
dari mulai persiapan begitu ya, kemudian pelaksanaan dari acara tadi sampai acaranya tuntas gitu. Mahasiswa tersebut atau beberapa mahasiswa gitu kan jumlahnya banyak, itu masing-masing mendapat uang 5 juta gitu. Masing-masing mendapatkan uang 5 juta. Nah, kalau dipikir-pikir ya mahasiswa tersebut sebetulnya dengan uang atau dengan penghasilan sebesar 5 juta nyampe nggak di atas PTKP? Nyampe, Pak. Nyampe? Bagaimana cara menghitungnya? PTKP per bulan kalau nggak salah 4,5 juta. PTKP per bulan 4,5 juta gitu ya. Oke, nah sekarang fenomenanya seperti ini. Dia menerima honornya itu 3,5 juta, tapi tetap dipotong PPh pasal 21. Bagaimana itu kira-kira? Mungkin Ataya mau menjawab lagi, silakan. Kalau misalnya dia udah punya NPWP, tetap bakalan dipotong nggak sih, Pak? Nah, oke, ini ada pertanyaan menarik lagi ini dari Aulia. Menyebutkan soal kepemilikan NPWP atau tidak dari si mahasiswa tersebut. Nah, sekarang saya balikan lagi pertanyaannya. Mahasiswa punya NPWP nggak? Bisa, Pak, buat NPWP. Oh, bisa ya? Saya sendiri nggak punya, Pak. Fitriani nggak punya. Almadea punya? Saya punya, Pak. Oh ya? Iya. Luar biasa ya. Bagaimana? Coba tolong diceritakan. Bagaimana ceritanya sehingga menjadi punya NPWP? Silakan. Kemarin ada keperluan sih, Pak, yang harusin punya NPWP. Jadi saya buat NPWP-nya di webnya gitu, Pak. Cepet sih buatnya, Pak. Langsung di webnya aja semuanya. Oke. Bikinnya di web, kemudian kartu fisiknya terima begitu? Iya, kartu fisiknya dikirim ke alamat rumah, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, dalam rangka mau ngapain membuat NPWP itu? Kemarin itu sih, Pak, mau pindah tangan surat tanah. Pindah tangan surat tanah ke Almadea begitu? Iya. Wah, Almadea ini beli tanah gitu ceritanya? Enggak apa-apa, jadi sertifikatnya mau dipindahin ke saya dari punya orang tua. Oh, pengatasnamaan. Baik. Aulia, silakan, tadi udah membuka mic, kayaknya mau jawab lagi. Sebenarnya nggak jawab sih, Pak. Cuman saya kayak mau ngasih contoh gitu sih, Pak. Soalnya saya sendiri juga masih bingung gitu. Sok tuh, contohnya kumaha tuh. Jadi kayak gini kan, saya pernah jadi bendahara tuh, Pak. Nah, jadi kan ada pembicara tuh. Nah, kan saya yang ngurus masalah fee honorariumnya gitu, Pak. Ada pembicaranya itu ada yang dari mahasiswa Unpad juga, Pak. Nah, persyaratan untuk pencairan dananya itu harus memerlukan NPWP. Sedangkan mahasiswa tersebut dia nggak punya NPWP, jadi pihak fakultas membolehkan memakai NPWP orang tuanya, Pak. Nah, setelah cair, saya ngelihat bukti pencairannya dikirim dari pihak fakultas ke saya, emang dipotong juga, Pak, dari misalnya kan honornya itu 500.000. Nah, si pembicaranya itu nerima sejumlah 487 ribuan gitu deh, Pak, seingat saya. Itu sih contoh dari saya gitu, Pak. Baik. Nah, menarik ya ini ya, contoh-contoh seperti ini ya, gitu. Sehingga tadi pertanyaan saya kan begitu ya, apakah mahasiswa punya NPWP gitu? Pertanyaannya kan begitu ya. Coba Aulia, kira-kira jawabannya gimana? Kan hanya special case tadi seperti Almadea gitu ya. Almadea karena ada pengalihan pengatasnamaan, ya jadilah terpaksalah bikin kan kurang lebih begitu Almadea ya. Ya, Pak. Gitu ya, bukan karena misalkan kata Almadea saya ini biar nambahin koleksi kartu yang ada di dompet saya misalnya. Kan kayaknya nggak mungkin ya niatnya begitu gitu ya misalnya ya.
biar di dompet saya tuh ada ATM, ada ini. Nah, ini rame nih kalau ada NPWP gitu. Mungkin nggak ada orang yang seperti itu atau ada mahasiswa yang seperti itu? Mungkin Pak. Enggak deh Kak. Mungkin. Riando gimana? Kenapa menjawab mungkin? Atau Riando punya juga NPWP? Nggak Pak, belum punya. Belum punya. Tapi mungkin kenapa dijawab mungkin gitu? Ada orang yang pengen koleksi kartu gitu. Gimana itu ceritanya? Ya mungkin biar eksis aja Pak, biar gaya. Biar eksis, biar gaya. Ya. Nanti difotoin kartunya ya, diposting ke medsos gitu. Iya Pak. Biasanya orang-orang kayak gitu sih Pak, kalau anak muda sombong kartu. Sombong kartu, oh gitu ya. Orang yang mana tuh Riando? Orang mana, iya. Ya itu kan pertanyaan saya kan begitu ya. Mungkin nggak sih mahasiswa gitu ya. Tapi ternyata tadi kata Riando ya mungkin dia sombong kartu misalnya. Tapi secara umum gimana? Kan apa ya? Apa untungnya bagi mahasiswa gitu ya? Gimana? Ada yang mau jawab lagi? Silakan. Biar hiduplah ini obrolannya. Kalau menurut saya itu kembali lagi ke penghasilan mahasiswanya sendiri nggak sih Pak? Kalau misalnya mereka ya udah punya penghasilan sendiri, mereka harus melaporkan pajaknya dan membayar pajaknya gitu Pak, dan melaporkannya ke SPT tahunan sebagai wajib pajak orang pribadi gitu Pak, menurut saya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Tapi mungkin menurut saya kalau secara umum mahasiswa merasa itu belum terlalu perlu gitu karena mungkin penghasilannya juga masih kecil dan atau belum tetap seperti itu. Jadi kayak mungkin malas mengurusnya juga. Iya. Ya, terima kasih ya Tiara. Yang lain mungkin ada yang mau jawab, silakan. Tadi sudah ada jawaban dari Aulia Rahmi dan juga Tiara ya. Yang lain silakan. Tadi di samping fenomena menarik juga, ini saya baru tahu dari Riando soal koleksi kartu gitu. Ada yang mau jawab silakan. Kayaknya secara umum gitu ya, pasti tadi ya sudah disampaikan gitu ya, bahwa keperluannya apa gitu kan bagi seorang mahasiswa gitu. Tadi kata terakhir dari Tiara, misalkan kayaknya kalaupun punya penghasilan mahasiswa, maka kayaknya sih karena penghasilannya juga mungkin sifatnya tidak tetap gitu ya, tidak rutin. Jadi untuk apa relevansinya begitu ya. Nah, kemudian tadi juga ada fenomena menarik ya. Kalau Aulia tadi kegiatan bawah Hima berarti ya Aulia ya. Di bawah BEM FEB Pak. Di bawah BEM FEB mengadakan suatu katakanlah mungkin talk show begitu ya. Sebenarnya itu acara pameran sih Pak. Acara pameran. Iya. Oke, tapi ada beberapa pembicara begitu ya. Iya Pak, benar. Ada beberapa pembicara yang kemudian dikasih honor. Nah, posisi Aulia karena saat itu panitia dari acara tersebut, nah Aulia menjadi seorang juru bayar begitu. Lebih tepatnya saya kayak perantara antara fakultas sama si pembicaranya aja sih Pak, sebagai bendahara gitu. Iya, baik, sebagai bendahara, baik. Nah, sekarang pertanyaannya yang menarik gitu, mungkin pada saat acara itu gitu ya, ada beberapa pembicara yang memang dia sudah lebih yang sudah di atas mahasiswa, misalnya memang ada seorang misalkan seorang profesional misalnya yang sudah bekerja, atau misalkan ada yang bicara juga. Tentunya ketika Aulia tadi membayarkan honor untuk kontribusi mereka sebagai pembicara, maka ya dengan mudah saja begitu ya untuk kemudian Aulia membayarkan yang sudah dipotong, kemudian juga meminta tuh biasanya fotokopi dari NPWP-nya. Diminta nggak Aulia? Diminta Pak, lengkap KTP, nomor buku tabungannya, sama NPWP-nya. Oh iya, diminta seperti itu. Nah kemudian ya giliran yang tadi ada satu pembicara yang statusnya masih mahasiswa gitu ya.
Nah, kemudian ya seperti halnya kebanyakan mahasiswa pada umumnya, si mahasiswa yang menjadi pembicara tersebut dia tidak memiliki NPWP begitu. Sehingga tadi dia hanya bisa mungkin menyerahkan KTP mah pasti punya ya, kemudian buku tabungan mah pasti punya. Nah, giliran yang NPWP tadi sampai harus meminjam orang tuanya begitu ya, Aulia ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya maksud di awal gitu ya, sebagai sebuah fenomena ya, fenomena untuk istilahnya memancing topik dalam perkuliahan kita terkait dengan pemotongan PPh pasal 21 ya. Itu yang tadi saya sebutkan fenomenanya sebagai overpayment gitu ya. Seharusnya mahasiswa tersebut dipotong atau tidak? Pertanyaannya. Menurut saya kalau udah ada ketentuan kayak yang tadi bisa dipotong sih, Pak. Oh ya, saya juga punya kasus yang lain, Pak. Ya, mangga. Saya lagi ikut, saya dapat uang dana hibah gitu dari Unpad buat menjalankan suatu bisnis. Terus itu kan membutuhkan suatu pekerja gitu. Nah, terus katanya tuh kalau misalnya orang yang punya NPWP itu tuh tetap harus dipotong PPh sebesar 9%, tapi kalau nggak punya NPWP 10%. Jadi kalau mahasiswa itu potongannya 10% gitu karena nggak punya NPWP gitu, Pak. Nah, penghasilan yang diterimanya per bulan di atas PTKP atau tidak? Enggak sih, Pak. Tapi pas waktu itu ketentuannya gitu dari Unpad ya. Makanya sempat bingung juga kan. Harusnya kan kayak ada minimal penghasilan juga kan, atau minimal berapa yang dikasih, tapi katanya semuanya harus dihitung PPh. Baik. Nah, jadi itu yang tadi saya maksud begitu ya. Jadi bahwa sebetulnya kalau memang dia menerimanya tadi kisaran taruhlah 4,5 juta misalnya ya gitu dalam sebulannya, yaitu dia oke gitu. Dia memang sudah layak untuk dipotong PPh pasal 21-nya karena penghasilan dia sudah di atas PTKP. Terlepas gitu ya, terlepas apakah dia punya NPWP atau tidak gitu ya. Adapun tadi melampirkan yang tadi misalkan Aulia sebutkan sampai terpaksa harus meminjam dari orang tuanya, yaitu dalam rangka syarat administratif gitu ya, syarat administratif ketika Unpad mengotorisasi untuk payment gitu. Nah, cuman hal yang prinsip tadi sebetulnya bahwa tadi misalkan Tiara ya menerima dana hibah untuk melaksanakan sebuah proyek. Kemudian pada saat pelaksanaan hibah tersebut itu Tiara mempekerjakan sejumlah orang. Ya, misalnya mempekerjakan 3 orang sebagai sebagai surveyor misalnya, atau yang mengerjakan proyek tersebut. Nah, ternyata sebetulnya yang diterimanya mereka itu per bulannya hanya misalkan 3 juta gitu. Nah, ini kan secara prinsip sebetulnya seharusnya tidak bisa dipotong begitu ya. Apalagi tadi dalam kasus yang Aulia yang sebesar hanya 500.000 saja begitu. Nah, jadi di sini yang ingin saya sampaikan, kadang-kadang begitu ya, dalam hal ini sebetulnya staf yang mengurus perpajakan itu mereka mengambil simpelnya gitu. Sehingga sebetulnya secara umum terjadi fenomena overpayment untuk PPh pasal 21. Jadi mereka mengeneralisir saja gitu ya. Tanpa melihat tadi PTKP begitu ya, tanpa melihat apakah orang itu sudah punya NPWP atau tidak. Pokoknya asal mereka menerima pembayaran gitu ya sebagai pekerja begitu, maka udahlah dipotong saja begitu. Ada komentar dulu mungkin dari yang lainnya?
Ini yang laki-lakinya belum ada yang bicara lagi ini, silakan. Ada komentar dulu atas fenomena ini? Cukup, Pak. Oh ya. Ya. Gimana? Silakan. Farhan, mangga, silakan Farhan mungkin mau mengutarakan pendapat. Enggak Pak, tapi mungkin aku jadi bingung aja sih. Jadi sebenarnya Pak, kalau tadi itu yang ada potongan sudah tapi belum penghasilannya di bawah PTKP tadi itu sebenarnya itu boleh apa enggak gitu? Atau kayak kenapa dipotong PPh 21 tapi sebenarnya si kita atau mahasiswa tuh belum sampai ke PTKP-nya gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya, kalau kita memang mau konsisten merujuk pada undang-undang mengenai pajak penghasilan gitu ya, sebetulnya nggak boleh. Ya, jadi sebetulnya nggak boleh. Hanya tadi fenomena yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa kan orang yang mengurusi perpajakan PPh Pasal 21 ini kan fungsi dia membantu memotongkan begitu ya. Jadi kan tadi bukanlah KPP yang memotong PPh Pasal 21 terhadap kegiatan mahasiswa yang tadi misalnya. Tapi dalam hal ini adalah orang administrasi yang ada di Unpad misalnya gitu. Nah, mereka itu kebanyakan gitu ya, di mana-mana saya bertahun-tahun begitu mengalami juga fenomena seperti itu gitu. Dan bahkan juga dulu saya juga pernah mengalami ketika saya menjadi mahasiswa juga dipukul rata saja semuanya begitu. Pokoknya setiap terjadi payment ya atas sebuah jasa yang diberikan, terlepas apakah dia itu di atas PTKP atau tidak, punya NPWP atau tidak gitu ya, dikejar saja gitu. Jadi nanti mereka sebagai pemungut pajak itu tidak mau disalahkan gitu, karena ada juga satu juknis begitu ya yang menyebutkan bahwa kalau seorang pemungut pajak itu under payment, dia dia tidak memotong, ada kelewat yang dia potong, maka dia yang harus menanggung, begitu. Jadi begitu Farhan fenomenanya. Baik, makasih Pak. Gitu. Jadi misalkan tadi Aulia gitu ya, Aulia itu berhubungan dengan seorang staff gitu ya, staff yang melakukan payment tadi gitu ya. Nah, ketika dia menyetorkan ke KPP-nya, kalau ternyata ketahuan begitu ada yang terlewat gitu ya, secara tidak sengaja, maka dia yang harus tanggung jawab untuk membayar itu dulu, menalangi dulu. Kayak ibarat beginilah, pernah dengar begini nggak? Para teller di bank, setiap sore hari mereka kan melakukan rekonsiliasi ya. Halo? Iya, Pak. Gitu ya. Sehingga kenapa sih bank itu tutup jam 3 kan pelayanannya gitu ya. Padahal karyawannya pulangnya jam 5 gitu. Karena dari jam 3 sampai jam 5 itu mereka merekonsiliasi transaksi antara yang ada di sistem, di pencatatan, di pembukuan, di akuntansi dengan real keluar masuk uang yang terjadi pada hari tersebut. Begitu. Jadi misalkan kalau ada seorang teller kebetulan ngantuk begitu ya. Misalnya tadi Farhan itu menyetor uang gitu ya. Menyetor uang sebesar 500.000 begitu misalnya. Tapi karena teller itu sedang mengantuk, maka dia input jadi 5 juta gitu. Bayangin ya selisihnya berapa itu Farhan? Oh, baru tahu Pak. Ya begitu ya kejadiannya ya. Tiara baru tahu ya gitu. Iya Pak. Jadi, berarti harus tiap hari banget ya kalau bank itu.
tiap hari banget, tiap sore banget. Itulah kenapa sebuah bank itu ya kan tutupnya jam 3 atau setengah 4 ya, gitu ya. Iya Pak. Tapi para teller dan CS-nya itu ya mereka nggak pulangnya jam, misalnya banknya tutup jam 3 mereka pulang jam, nggak begitu ya. Ya mereka selesaikan dulu rekonsiliasi transaksi di hari tersebut gitu. Membandingkan dengan pencatatan di akuntansi dengan real cash flow yang terjadi tadi. Uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa, sehingga berapa sih sebetulnya saldo yang harusnya ada di unit bank tersebut atau unit atau cabang tersebut begitu. Dihitung bahkan mungkin bisa sampai malam. Kalau transaksinya banyak maka rekonsiliasinya juga lebih lama juga kan gitu. Nah, kalau ada selisih gitu ya, nanti dicari tahu ini siapa yang salah menginput begitu. Jadi bank mah nanti nggak bisa misalkan tadi Farhan gitu ya nyetor 500.000 tapi ke entry 5 juta gitu. Nah maka selisihnya 4,5 juta itu sulit untuk mengurusnya gitu ya. Jadi misalkan harus diedit atau dan itu agak sulit. Proses jurnal adjustment-nya itu otorisasinya lama. Teman-teman masih ingat nggak jurnal adjustment dilakukannya kapan? Di akhir periode. Pak. Akhir periode ya. Jadi misalkan apa? Akhir bulan kan? Gitu. Iya Pak. Ya, nah sedangkan rekonsiliasi transaksi itu harian sifatnya. Nah, sampai akhir bulan itu tercapai, maka si yang bersangkutan dia yang harus mengcover dulu gitu. Dia harus mengcover dulu sebelum nanti koreksinya selesai gitu. Tapi ini tentunya kejadian yang sangat-sangat jarang, ya. Kejadian yang sangat-sangat jarang karena ya para teller ini kan sangat mahir ya, mereka mah kan ngetik aja nggak ngelihat ke ini nggak ngelihat ke keyboardnya kan gitu. Jadi mereka mah merem gitu, bisa sambil merem juga udah nggak akan salah gitu. Karena sudah saking mahirnya dan mereka ditrain yang sangat-sangat kecil gitu ya. Itu langsung bukan mekanisme adjustment gitu ya. Tapi kalau tadi misalkan dari 500.000 ke 4,5 juta, nah itu baru nanti ada adjustment, ada jurnal adjustment. Tapi kalau yang kecil-kecil misalkan ternyata didapat selisih 5.000 perak gitu ya. Sama aja kan kayak teller Alfamart kan begitu ya? Iya, Pak. Teller di Alfamart juga selisih 5.000 perak gitu ya, 2.000 perak. Dia tuh yang harus mengcover gitu. Kasir di itu. Nah, teller di bank juga sama gitu ya. Nah, itu juga kejadian tuh pada gitu ya, orang yang tadi bertanggung jawab untuk memotong PPh pasal 21. Gitu. Jadi, dia tidak mau mengambil resiko. Gitu. Resiko apa tadi? Underpayment. Jadi underpayment dari penyetoran PPh pasal 21. Lebih baik overpayment. Makanya fenomenanya selalu dipukul rata gitu. Bahkan tadi kan kata yang Aulia gitu ya, 500.000 perak kan pajaknya juga tadi berapa Aulia? Kurang-kurang 13.000 Pak, sekitar berapa persen itu ya? Oh iya, sekitar kan kecil kan sebetulnya angka 13.000 kan gitu. Nah kemudian masalah berikutnya gitu ya, itu orang yang ada di KPP juga mereka nggak mau ngecek juga gitu, ya. Mereka nggak mau ngecek juga gitu. Pokoknya mereka tuh semua harus include gitu. Jadi ini efeknya merembet nih ke atas terus dari orang yang tadi melakukan pemungutan pajak di sebuah perusahaan ataupun instansi yang melakukan pemotongan pajak, kemudian orang di KPP-nya juga sama gitu. Jadi mereka juga tidak ingin underpayment gitu ya.
Sehingga mereka akan nanti kalau ini ada yang kurang nih, yang menyetorkan tadi misalkan pegawai dari Unpad begitu ya, yang mau menyetorkan daripada dia takut salah gitu sama orang KPP-nya, karena orang KPP nanti sama atasannya juga begitu. Makanya dipukul rata. Bahkan sampai diusahakan bagaimana caranya kan tadi sampai si tadi pinjem NPWP dari orang tuanya gitu. Nah, maksud saya menyampaikan fenomena ini adalah bahwa gitu ya, tantangan kita ini ke depannya gitu ya, bahwa dari sisi administrasi gitu ya, pengelolaan pajak ini masih banyak hal-hal yang perlu agenda ke depan. Oleh karena itu gitu ya, makanya kan semakin ke sini kita itu data dan informasi dari diri kita itu semakin diintegrasikan gitu ya. Ada yang pernah dengar itu apa sih yang identitas nasional itu, yang single identity itu apa ya? Pernah dengar nggak? Single identity yang secara nasional itu, ada yang pernah dengar itu nggak? Yang ada di IKTP bukan Bang? Pak. Ya gimana Riando, silakan. Yang ada di mana? Di IKTP Pak. Ya, yang NSW namanya. National Single Window. Ada yang pernah dengar itu? Saya belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Pak. Ya. Jadi si NSW ini tadi ya yang tadi Riando sampaikan ya. Jadi nanti itu ke depannya gitu ya, kita integrasikan itu identity number itu. Sekarang kan posisi kita sudah lebih baik lah ya, dalam arti dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Itu sekarang orang sudah tidak ada lagi yang punya KTP ganda. Zaman dulu ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Sehingga misalkan tadi Almadea itu bisa punya 3 KTP misalnya. 1 KTP di alamat rumahnya yang asli, kemudian 1 lagi KTP di kampung halaman tempat orang tuanya misalnya. 1 lagi KTP misalkan di Bandung begitu ya, karena ngekos di Bandung misalnya gitu. Nah, zaman dulu itu ada fenomena seperti itu. Nah, kan kita sudah lebih baik lagi ya sekarang, kondisi sekarang, bahwa dijaminlah setiap warga negara Indonesia itu hanya ada 1 nomor identitas KTP maksud saya gitu. Nah, tapi kita masih punya perbedaan juga gitu ya. Nomor kita masih beda-beda nih gitu, yaitu kita punya KTP dengan nomornya, kemudian SIM, beda nggak? Beda, Pak. Beda ya. Kemudian NPWP. Gitu ya. Betul nggak? Masih seperti itu kita ini. Iya, masih beda-beda, Pak. Iya, masih beda-beda ya. Nah, jadi dengan tadi proyek yang tadi saya sebutkan, yang disebut dengan NSW ya. Silakan nanti teman-teman setelah ini bisa googling gitu ya, apa itu NSW. Kalau nggak salah National Single Window gitu ya. Jadi kedepannya itu nanti kita akan diintegrasikan paling tidak antara 3 hal tadi ya. Jadi antara 3 hal aja dulu yang paling basic begitu ya. Sehingga nanti mah penelusuran orang gitu ya mungkin akan lebih mudah gitu. Kemudian nanti bisa berbasis teknologi informasi gitu. Kemudian mungkin nanti bisa dikaitkan dengan GPS begitu ya. Kan itu banyak keunggulannya ya. Keunggulannya misalkan ya kalau nanti ada orang hilang gitu ya. Kalau ada masalah-masalah kejahatan itu akan lebih mudah mengidentifikasinya. Ya, kejahatan di sini macam-macam, termasuk di dalamnya adalah kejahatan di bidang keuangan gitu ya. Nah, jadi dengan NSW ini targetnya paling tidak gitu ya diintegrasikan 3 hal aja dulu. Ya.
antara KTP, kemudian NPWP dan SIM gitu. Ini 3 hal aja dulu ini. Kalau ini sudah tuntas gitu ya, maka nanti insya Allah segala sesuatu yang berbentuk apapun yang membutuhkan tentang pendataan bagi warga negara Indonesia ini akan lebih mudah gitu ya. Contoh manfaatnya misalnya ketika aktivitas untuk apa namanya yang penghitungan jumlah penduduk itu? Sensus, Pak. Sensus, iya gitu. Sekarang sensus itu masih bermasalah nggak? Masih, Pak. Iya, jadi itu juga masih bermasalah diantaranya karena bagaimana sih sebetulnya menentukan itu gitu ya, menentukan jumlah yang sebetulnya paling aktual. Kemudian hal lainnya selain urusan sensus begitu ya, misalnya apa ya? Ini sekarang nih yang kita mau hadapi ini nih, gitu. Soal vaksinasi nih. Soal data vaksinasi kan gitu. Sampai kemarin Pak Menteri itu, Menteri Kesehatan itu dia akan menggunakan data KPU ya. Berarti data pada saat ini ya pemilu gitu ya. Dia bilang ini gimana caranya nih datanya ini yang mau dipakai yang mana gitu. Sehingga nanti sebetulnya berapa jumlah yang dibutuhkan untuk program vaksin tersebut. Karena mungkin sebetulnya actual number dari masyarakat kita ini tidak diketahui secara pasti begitu ya, maka jadi agak sulit begitu. Nah itu diantara manfaatnya gitu ya yang dibutuhkan. Kenapa tadi ada si project yang namanya NSW tadi, National Single Window gitu. Nah efeknya ke depannya juga dalam hal perpajakan gitu ya. Sehubungan dengan tadi fenomena yang saya sampaikan ya, bahwasannya ya overpayment gitu, sebetulnya overpayment. Di lain pihak sebetulnya masih banyak hal-hal yang justru underpayment karena ketidakjelasan soal individu, soal warga masyarakat. Ada masih banyak warga masyarakat yang menjadi wajib pajak yang karena permasalahan identitas ini dan juga masalah data gitu ya, dia membayar lebih rendah begitu dari yang seharusnya. Di lain pihak tadi ada fenomena seperti mahasiswa yang tadi terima honor 500.000 saja gitu, dia dipotong pajaknya juga nggak seberapa tadi kan, cuman 13.000 begitu. Nah ini jadi teman-teman di sini saya kira saya perlu menyampaikan hal ini supaya kita semua ini ke depannya ini punya agenda yang lebih lebih terarah begitu ya terkait dengan manajemen perpajakan atau administrasi dari perpajakan kita. Pak, saya izin nanya boleh nggak? Mangga, silakan mangga. Terkait yang tadi itu Pak, apa namanya kalau bukti bahwa kita mahasiswa dan penghasilannya under 2 juta, bukti apa sih yang bisa kuat gitu buat misalnya dipakai si staff dari Unpadnya buat pas ngelapor gitu? Atau susah juga ya Pak? Susah. Jadi kita mau arguing juga susah gitu ya. Tadi kan sebetulnya kan patokannya itu kan sebetulnya patokannya sudah sesederhana berapa sih dia terima saat itu gitu Tiara. Jadi pada saat tadi Tiara misalkan kan Tiara tadi dapat project itu ya. Iya. Misalnya saya bayangkan Tiara itu terima uang 10 juta lah ya misalnya ya untuk project tersebut. Kemudian misalnya sebenarnya Tiara hanya patokannya sebetulnya pada saat membayar gitu ya. Pada saat Tiara itu membayar, berapa nilai yang dia terima gitu. Patokannya tadi bahwasanya PTKP yang tadi, berapa tadi tuh sebulan? Sebulan bayarnya? Bukan, nilai PTKP sebulan itu berapa jatuhnya? Tadi kan
Siapa yang tadi sudah menyebutkan 4,5 juta tadi? 4,5. Ya, 4,5 juta itu. Jadi sesederhana itu sebetulnya gitu ya. Jadi misalkan Tiara begini, kan Tiara misalnya dalam tanda kutip mempekerjakan temannya mahasiswa lainnya gitu. Ya memang real aktual dia menerima pendapatan itu berapa? Yaitu misalnya gitu ya, bahwa nah misalnya bahwa memang yang dia terima hanya katakanlah 2,5 juta gitu. Nah sehingga di situ sebetulnya Tiara gitu ya, itu tidak memotong gitu. Tapi balik lagi karena ada peraturan yang tadi itu ya, yang takutnya nombok, jadi ya udahlah dipukul ratain gitu Pak. Iya, sebenarnya itu bukan peraturan sebetulnya, tapi lebih ke apa ya? Lebih ke daripada salah. Antisipasi gitu lah ya. Antisipasi ya, manajemen resiko begitu. Iya. Jadi seperti itu kondisinya. Nggak ada sih aturannya sebetulnya. Karena daripada nalangin atau nombokin gitu-gitu aja gitu. Karena nanti kita bisa nanti kita jelaskan mekanisme counter attack-nya itu ada di sisi mana begitu. Nah, jadi kita dudukan dulu tadi ya. Jadi misalkan Tiara membayar temannya yang juga sesama mahasiswa gitu. Bayarannya itu cuma 2,5 juta. Padahal tadi jelas patokannya bahwa PTKP itu 4,5 juta. Nah, berarti ketika membayar gitu ya. Nah, Tiara kan tidak berpikir, ini kamu terima uang dari saya 2,5 juta gitu ya. Lalu kayaknya kamu punya deh penghasilan dari tempat lainnya gitu. Sehingga saya menganggap kamu itu total penghasilannya misalkan Tiara membayar siapa? Misalkan membayar Aulia misalnya ya. Jadi kata Tiara ke Aulia itu saya mengasumsikan gitu kan bahwa di luar payment yang Aulia terima dari saya, Aulia itu kayaknya punya deh penghasilan yang lainnya gitu. Entah dari ikut project lain atau Aulia juga misalkan punya bisnis dan lain sebagainya, sehingga Tiara menyimpulkan saya harus memotong gitu. Nah, tapi sebetulnya tidak begitu. Patokannya adalah pada saat event itu terjadi. Event di sini maksudnya transaksi pembayaran tersebut terjadi. Itu saja patokannya gitu. Nah, nanti ya Aulia sendiri gitu ya. Kalau asumsi kita bahwa kan kita juga sebenarnya dalam perpajakan itu juga ada harapan bahwa setiap warga negara itu punya kesadaran gitu ya di bidang perpajakan. Kalau ternyata Aulia memang hanya terima uang dari Tiara 2,5 juta misalnya. Tapi Aulia tuh sebetulnya secara pribadi dan hanya Aulia sendiri yang tahu begitu ya. Menerima juga penghasilan yang lain gitu ya dari banyak sumber. Sehingga secara total misalkan kata Aulia tuh saya sebetulnya setiap bulan ternyata saya menghasilkan uang 10 juta gitu. Nah, di situ akan kembali kepada kewajiban individu dari setiap warga negara untuk mempertanggungjawabkan perpajakannya gitu. Jadi justru di situ Aulia makanya setiap orang kan wajib melakukan self assessment. Betul nggak seperti itu prinsip utamanya? Betul, Pak. Iya gitu. Jadi nanti Aulia dengan kesadarannya sendiri gitu ya. Gitu. Nah itu harapannya sih sebetulnya seperti itu ya. Karena merasa bahwa saya kayaknya bukan cuma terima uang 2,5 juta aja nih dari Tiara gitu ya. Tapi saya juga punya sumber-sumber yang lain sehingga saya merasa saya ini sebetulnya udah di atas PTKP. Maka volunteer lah gitu. Makanya teman-teman kan sudah mempelajari di hukum pajak 1 ada wajib pajak yang mengajukan sendiri pengen punya NPWP. Ada nggak klausul seperti itu? Ada, Pak. Ada kan ya gitu. Berbeda ya tadi kayak Ahmadiyah kasusnya seperti itu ya, itu beda lagi. Ini mah yang lain misalkan ya. Ada kesadaran seperti itu. Berbeda dengan orang seperti saya gitu ya. Saya itu seumur-umur saya tidak pernah mengajukan untuk mendapatkan NPWP, tidak pernah gitu ya. Karena saya seperti hanya di teori kan ada yang disebut dengan menerima NPWP secara jabatan. Masih ingat nggak?
Ada klausul seperti itu. Oh iya Pak. Ya kan? Di mata kuliah hukum pajak 1. Di KUP, ketentuan umum perpajakan. Masih ingat nggak? Ada klausul atau frasa yang menyebutkan menerima NPWP secara jabatan, gitu. Ya. Nah, orang seperti saya dahulu kala begitu, ketika saya mulai bekerja, adalah salah satu contoh di antara bahwa saya menerima NPWP secara jabatan. Maksudnya secara jabatan di sini bukan berarti saya menjadi pejabat, bukan, tapi ketika saya menjabat sesuatu, menjabat dalam hal ini adalah ada sebuah pekerjaan. Jadi saya berada dalam sebuah perikatan, engagement, perjanjian kerja. Nah, disitulah saya memulai untuk menerima NPWP tersebut secara jabatan. Ya. Nah, ini hal yang sama akan berlaku kepada kalian semua di sini. Begitu nanti lulus, ya, kemudian bekerja di manapun lah, ya, di kantor apapun, selama posisinya ya istilahnya dipekerjakan begitu ya, maka nanti akan ditanya sama orang bagian penggajian itu, gitu ya, akan ditanya, udah punya NPWP belum? Nah, kalau orang kayak Amadea ini udah enak nih, nggak usah secara jabatan ya, Amadea ya. Iya Pak. Udah punya sendiri gitu ya, jadi begitu ditanya begitu, oh saya udah punya gitu. Nah, bagi yang lainnya gitu kan, nanti akan ditanya sama orang HR gitu ya, orang HRD, orang SDM, atau orang yang memang fungsinya adalah penggajian, ya dia akan ditanya gitu. Udah punya NPWP atau belum? Nah, mostly sebagai seorang newcomer gitu ya, new employee, itu rata-rata belum. Nah, pada saat ditanya seperti itu, jawabannya belum, sudah menjadi kewajiban bagi staf yang mengurusi administrasi pajak di perusahaan itu untuk membuatkan NPWP dari setiap karyawan. Sehingga nanti setiap karyawan tersebut akan menerima NPWP dengan mekanisme secara jabatan. Begitu. Sampai di sini jelas kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Jelas Pak. Ya, gitu ya. Jadi, nah itu kita mendudukan ini gitu ya sebagai, saya kira, yang paling basic ya, sebelum kesananya itu bagaimana kita akan melakukan treatment terhadap berbagai jenis mekanisme pemotongan. Tapi identity awal ini sangat penting. Di satu sisi tadi kita melihat ada fenomena overpayment seperti itu, di lain pihak sebetulnya juga banyak fenomena yang underpayment gitu. Sehingga secara umum begitu ya, sebetulnya perolehan gitu ya. Jadi negara Indonesia ini rasio taxation-nya itu kita ini masih tergolong masih rendah gitu ya. Nah, saya perlu menitipkan pesan inilah kepada kalian semua di sini, karena kalian semua di sini adalah generasi penerus gitu ya, yang akan memperbaiki bangsa ini ke depannya. Siapa tahu 1, 2, atau 3 di antara yang ada di sini akan menjadi pengambil keputusan nanti ke depannya gitu ya, yang ada di taruhlah di bidang perpajakan, yang nanti akan meningkatkan rasio tadi gitu ya. Salah satunya dengan memperbaiki hal-hal kecil seperti tadi itu. Bagaimana kita secara pendataan tadi sebagai satu pijakan pertama sebelum nanti kita masuk ke teknis pemungutan perpajakan itu dirapikan dulu gitu ya. Berapa banyak sebetulnya negara gitu ya yang sebetulnya dia sudah layak menjadi wajib pajak tapi belum punya NPWP. Itu sangat banyak jumlahnya. Maksud saya terutama mereka yang bukan berprofesi sebagai PAN atau ya. Sangat banyak itu orang-orang yang ya itulah memiliki usaha sendiri, kebanyakan sih seperti itu. Nah,
mayoritas di antara mereka itu menjadi punya NPWP karena terpaksa begitu. Terpaksa misalnya harus bersinggungan, bertransaksi, yang di dalam syarat transaksi itu membutuhkan NPWP sebagai syarat transaksinya. Ketika begitu barulah dia itu bikin gitu. Sebelumnya mah dia nggak peduli gitu ya. Dia tidak peduli bahwa ya sebetulnya membayar pajak itulah kewajiban dari warga negara ya, dalam hal kita sama-sama membantu yang lain sebetulnya tujuannya. Kan perolehan pajak yang didapat dikumpulkan itu dalam rangka tujuannya untuk pembangunan gitu ya. Adapun di dalam prosesnya gitu ya ada masalah-masalah gitu ya, seperti terjadinya peristiwa tindakan korupsi misalkan di dalam menggunakan APBN, itu kasus yang berbeda lagi gitu ya. Namun dari sisi pemungutan itu kita ini secara umum negara kita ini adalah masih rendah rasio taxation-nya. Maksudnya rasio di sini adalah rasio terhadap GDP ya, rasio terhadap PDB. Jadi PDB dari negara kita itu dalam setahun itu adalah 15.000 triliun ya. Jadi artinya negara kita ini beserta seluruh masyarakatnya dalam setahun itu mengakumulasikan 13.000 triliun. Nah, seharusnya rasio yang cukup wajar itu adalah sekitar 15 sampai 20% ya. Sehingga sebetulnya kalau rasio perpajakan itu tinggi, maka negara kita itu tidak akan perlu berhutang terlalu banyak untuk menambal kekurangan APBN gitu. Karena memang rasio taxation-nya tinggi. Ya, yang saat ini ada itu hanya di kisaran 10 sampai 12% dari PDB kita per tahun, dari GDP kita per tahun. Padahal seharusnya idealnya sih 15 sampai 20%. Kalau itu bisa tercapai 15 sampai 20% itu, maka APBN itu akan lebih cukup dan tidak perlu kita berhutang terlalu banyak untuk menambal defisit gitu ya. Ada pertanyaan lagi kita sebelum bergerak ke slide selanjutnya, silakan. Baik, kalau belum ada kita coba lanjutkan ya. Nah, jadi dari sisi peraturan teknis atau peraturan pelaksana, peraturan yang membantu proses pelaksanaannya, untuk PPh pasal 21 ini merujuknya itu pada ya tentunya yang utamanya adalah Undang-Undang PPh ya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang PPh tahun 2008. Ya udah cukup lama juga nih Undang-Undang PPh gitu ya. Belum direvisi lagi gitu. Nah, juknis atau petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan untuk operasional dari PPh pasal 21 ini diatur utamanya gitu ya, utamanya ya. Sebetulnya masih banyak Perdirjen yang lain. Utamanya oleh Perdirjen nomor 16 tahun 2016 gitu. Nah, di sini cakupannya cukup banyak sebetulnya ya dari PPh pasal 21 ini ya. Dalam hal ini sebetulnya karakteristiknya secara umum itu PPh pasal 21 dikaitkan gitu ya. Dikaitkan dengan penghasilan yang didapat oleh seorang wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi kalau yang pekerjaan berarti adalah orang-orang yang memiliki perikatan bahwa dia menjadi seorang pegawai, bahwa dia menjadi seorang karyawan begitu ya. Nah, itu berarti perikatan dikarenakan pekerjaan. Nah, kemudian jasa gitu ya. Atau kegiatan. Nah, contohnya kan tadi ya, yang Aulia tadi. Ya, jadi dia masuk ke ranah yang kegiatan gitu. Karena dalam sebuah kegiatan gitu ya, seseorang mendapatkan penghasilan.
menjadi mendapatkan pendapatan begitu ya. Nah, atas perolehan pendapatan tersebut maka dia dipotong PPh pasal 21 gitu ya. Karena di sini gitu ya disebutkan dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya. Konteksnya apa? Konteksnya di sini ya macam-macam ya, banyak ya. Ada pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai maupun bukan pegawai gitu. Jadi orang luar gitu ya. Tadi contohnya kan ketika peristiwa tadi yang IO gitu ya, IO pameran yang tadi untuk acara prom night yang tadi itu kan mahasiswa yang di hire itu dia bukan pegawai di perusahaan IO tersebut. Dia hanya temporary gitu, temporary yang bantu kegiatan tersebut. Nah, itu tetap kena juga gitu ya, karena konteksnya dia adalah bukan pegawai tapi menerima penghasilan. Kemudian ada bendahara pemerintah. Nah, ini tadi ya, berarti Aulia ya. Bendahara pemerintah di sini ya karena tadi dari pihak rektorat ataupun fakultas tadi yang mendanai kegiatan tadi dari BEM ya, dia membayarkan gaji dan lain-lain gitu ya. Jadi dan lain-lain ini kan banyak. Maaf, azan dulu ya.
Baik ya. Jadi selanjutnya tadi setelah bendahara pemerintah, kemudian juga dana pensiun ya. Jadi berarti kan di sini dana pensiun itu tidak ini ya, tidak berarti sebetulnya bukan yang bekerja. Mereka yang menerima dana pensiun, mereka yang selesai sudah pensiun masih menerima penghasilan. Nah, atas penerimaan hasilnya tersebut tetap dikenakan PPh pasal 21 ya. Kemudian badan yang membayar honorarium sehubungan dengan penggunaan jasa tenaga ahli, penyelenggara kegiatan. Nah, ini kan contohnya yang tadi ya si CEO tadi itu. Dia sebagai penyelenggara kegiatan atau event organizer. Kemudian berikutnya nah, jadi di sini menjadi saat terutangnya itu, yaitu pada saat mana yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan tersebut, gitu ya. Baik, nah hal selanjutnya itu penulisan ya dari PPh pasal 21 itu kan seringkali pakai garis miring ya. PPh pasal 21 garis miring 26. Nah, di situ untuk mengkategorisasikan atau membedakan mana yang merupakan wajib pajak dalam negeri dan juga wajib subjek pajak luar negeri.
Di mana dalam hal ini seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama begitu ya, perlakuan dari PPh pasal 21 ini tidak melihat kewarganegaraan gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang membedakan itu adalah berapa lama dia berada di Indonesia ya. Yaitu yang kita sebut dengan time test sebanyak atau sejumlah 183 hari atau ya kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Jadi kalau selama 6 bulan berturut-turut, misalkan ada seorang ekspat begitu ya, yang berasal dari luar negeri, dia kemudian sedang menjadi konselor gitu ya, atau menjadi seorang, dia sedang melakukan oversight gitu ya, atau dia misalkan seorang auditor gitu ya, auditor dari negara lain, kebetulan dia sedang memeriksa gitu ya si perusahaannya yang ada di sini misalnya, ataupun apapun lah ya profesinya dari luar negeri, dan jumlah hari di mana dia stay ada di Indonesia itu lebih dari 183 hari. Maka kalau kondisinya begitu, dia masuk ke skema untuk PPh pasal 21. Kalau PPh pasal 26 itu tidak ada pengurangan, kemudian tidak ada PTKP gitu ya. Langsung saja tarif dikalikan dengan penghasilan kotornya. Tarifnya juga lebih besar ya. Kalau PPh pasal 26 itu langsung dipukul rata 20%. Sedangkan untuk PPh pasal 21 itu ada lapisan-lapisan tarifnya. Nah, subjek pajaknya ini macam-macam, siapapun yang menerima penghasilan gitu ya. Dia pegawai gitu ya, kemudian penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua, dia bukan pegawai tapi melakukan pemberian jasa. Nah, ini konsultan misalnya ya, konteksnya seorang konsultan. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, yang sebetulnya namanya komisaris atau Dewan Pengawas itu dia statusnya dia bukan pegawai tetap di sebuah perusahaan gitu ya, tapi dia sebetulnya orang luar. Nah, tapi dia menjadi subjek juga. Berikutnya adalah mantan pegawai yang masih menerima penghasilan. Nah, kemudian ada juga peserta kegiatan nih. Nah, kalau tadi misalkan kegiatannya Aulia tadi ya, ternyata di samping gitu ya, memberikan honor kepada para pembicara gitu ya, dalam acara tersebut, ternyata peserta kegiatannya juga menerima gitu, menerima honor. Maka dia masuk juga sebagai subjek dari PPh pasal 21 ya. Nah, ini rinciannya apa saja, kegiatan atau profesi apa saja yang tergolong ke dalam subjek pajak tapi bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa gitu ya. Nah, ini nanti ada sedikit perbedaan gitu ya dengan kategorisasi jasa yang ada di PPh pasal 23. Kalau di PPh pasal 23, jasa yang dimaksud itu biasanya berupa paket ya. Berupa paket, misalnya tempo hari itu di pertemuan pertama yang pernah kita bahas, itu Unpad membutuhkan jasa perbaikan AC gitu. Teman-teman kan mungkin pernah memperhatikan ya, pernah melihat kalau kita ada di kampus gitu ya, kita melihat ada kompresor AC tuh. Nah, AC ini dipelihara, suka ada yang kayak ditempel gitu pakai pilox ya. AC ini dipelihara oleh CV Jasa Teknik. Ada yang pernah melihat itu enggak? Enggak, Pak. Lupa. Enggak ya? Enggak pernah merhatiin ya? Iya, kalau saya ya kebetulan merhatiin karena saya dulu anggota SPI ya, anggota internal auditor dari Unpad itu sendiri. Jadi dulu pernah meriksa gitu, mana yang udah dikasih yang distempel begitu, mana yang belum gitu. Nah, kalau itu jasa itu dia paket gitu ya. Artinya dari CV tersebut
dia memberikan jasa kepada Unpad ya berupa perbaikan AC begitu. Ya, berupa perbaikan AC tapi sifatnya paket. Jadi paket perbaikan jasa AC. Nah, itu kan jasa juga. Nah, akan tetapi kalau yang memberikan jasa perbaikan AC tersebut bukan berupa institusi seperti CV tadi, tapi ternyata Unpad meng-hire orang perorangan gitu. Karena dengan pertimbangan misalkan bahwa menurut Unpad, kayaknya ini AC yang harus diperbaikinya ini cuman perbaikan minor aja lah gitu ya. Cuman perbaikan kecil sehingga tidak membutuhkan layanan jasa perbaikan AC dari sebuah perusahaan yang khusus untuk perbaikan AC. Tapi ini misalkan dari cukuplah karena AC yang mau diperbaikinya juga cuma 3 unit misalnya, maka Unpad meng-hire orang perorangan gitu, sejumlah 2 orang misalnya. Itu maka di situ dia akan menerima penghasilan dan kemudian dipotong dengan skema bukan PPh pasal 23 tapi PPh pasal 21. Pekerja seni ya, kemudian olahragawan ya, kemudian nah ini macam-macam yang di atasnya ini ada pengacara gitu ya, akuntan. Tapi sekali lagi ini akuntan di sini yang disewa di sini adalah individual, jadi personal gitu ya. Bukan misalnya ketika Unpad misalnya Unpad itu misalkan akan meng-hire jasa auditor untuk mengaudit laporan keuangan Unpad. Maka tentu kontrak atau engagement yang dibuat oleh Unpad itu dengan KAP ya atau kantor akuntan publik. Nah, tapi dalam sesekali misalkan Unpad itu ternyata membutuhkan advice ya, nasihat dari seorang akuntan profesional gitu ya, yang secara individual gitu ya. Jadi di situ hanya meng-hire 1 atau 2 orang saja dari sebuah KAP ya atau kantor akuntan publik yang kemudian memberikan suatu layanan tertentu gitu. Nah, maka orang-orang ini ya yang sejumlah tadi misalkan hanya 2 orang, dia akan dipotong PPh pasal 21 oleh tadi bendahara yang membayar jasa orang tersebut. Pekerja seni, olahragawan, penasihat ya, pengajar, penceramah gitu ya, pengarang, peneliti dan berbagai jenis lagi ini servisnya macam-macam. Petugas penjajah barang dagangan. Nah, ini sebetulnya orang-orang yang ini ya, yang mempromosikan barang begitu ya, yang retailer lah yang ada di lapangan begitu, yang dia melakukan penjualan secara direct selling misalnya, ataupun tadi ya dia berperan sebagai retailer secara langsung. Kayak di sini disebutnya petugas penjajah barang dagangan gitu. Nah, ada juga yang menjadi pengecualian ya dari subjek pajak ketika dia adalah seorang pejabat negara asing ya, yang menjadi bagian dari perwakilan diplomatik, konsulat gitu ya, atau yang diperbantukannya gitu dengan syarat ya bukan WNI gitu ya, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya gitu. Karena mungkin bisa saja ada seorang pejabat dari negara asing yang menjadi perwakilan diplomatik atau konsulat yang dia juga memperoleh penghasilan lain ya di luar jabatannya sebagai tadi konsulat untuk negara Indonesia gitu ya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional ya seperti PBB gitu ya, WHO, ILO dan lain sebagainya gitu. Dengan syarat bukan WNI gitu ya. Karena ada juga kan pejabat perwakilan organisasi internasional
yang orang Indonesia gitu ya. Orang Indonesia bekerja di lembaga tersebut, kebetulan ditugaskan di Indonesia juga gitu. Nah, kalau kondisinya begitu, dia tidak memenuhi ya kriteria dari pengecualian subjek tersebut gitu. Nah, objek pajaknya adalah penghasilan sebagai pegawai tetap, kemudian penghasilan teratur berupa pensiun. Jadi secara umum ini untuk pensiunan, tapi dia masih menerima penghasilan yang sifatnya teratur ya, berupa penghasilan pensiun. Pembayaran sekaligus dari uang pesangon, bisa saja juga uang pensiun yang dibayarkan sekali. Contohnya misalnya adalah ketika seseorang mendapatkan pensiun dini gitu. Ada yang bisa jawab mungkin bagaimana kasusnya pensiun dini itu? Ketika seperti apa? Halo? Dipaksa resign gitu, Pak. Dipaksa resign? Aduh, dipaksa resign. Oke. Ada nggak yang dia mau mengajukan sendiri pensiun gitu? Ada nggak seperti itu? Ada, Pak. Ada gitu. Mungkin. Ya gimana? Maaf. Karena sakit. Karena sakit gitu ya. Atau ada juga kan orang yang misalkan kan di beberapa perusahaan gitu ya. Contoh misalkan kasus yang menarik itu adalah di Citibank ya. Kan saat ini gitu ya, fenomena di bidang SDM itu yang terjadi itu seperti inilah kondisinya. Ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, dia secara umur itu dia sudah lumayan gitu ya. Jadi umur dia misalkan antara 40 sampai 50. Kemudian produktivitas dia itu kira-kira kalah nggak sama orang yang berumur misalkan antara ya 25 sampai 35 gitu? Kalah, Pak. Iya, Pak. Ya seringkali begitu ya kejadiannya. Nah ini saya ambil contoh peristiwa yang menarik itu adalah di Citibank gitu ya. Jadi Citibank itu kayak gini. Mereka mengumpulkan ini orang-orang SDM-nya ya. Mereka mengidentifikasi gitu ya. Orang-orang yang di posisi mid karir, jadi karirnya udah pertengahan, tapi kayaknya dia tuh mentok gitu. Kayaknya dia tuh kalau naik lagi ke atas kayaknya sulit gitu, karena dengan tadi keterbatasan ya dari sisi mungkin produktivitas dan juga histori dari performance dia yang selama ini tuh sebetulnya ya standar-standar aja lah gitu. Nah Citibank itu, nah kemudian kan lonjakan tenaga kerja baru kan tiap hari kan makin banyak begitu ya. Kita bisa memilih gitu ya, mereka tuh bisa memilih fresh graduate yang masih segar-segar gitu ya, dan kemudian mereka juga apa ya, secara kualifikasi juga hebat-hebat, pinter-pinter gitu. Jadi pilihan itu begitu banyak gitu ya. Nah, Citibank itu setelah mereka mengidentifikasi, kemudian mereka menawarkan gitu ya. Itu yang menarik gitu ya, dan ini sebetulnya belum terjadi di perusahaan lainnya gitu ya, belum terjadi gitu. Nah Citibank itu menawarkan, dia menjelaskan gitu secara apa ya, secara humanis lah gitu ya, karena kan orang-orang yang ada di HR itu biasanya lulusan apa? Psikologi, Pak. Psikologi, betul. Psikologi atau manajemen. Psikologi dan manajemen, oke gitu ya. Mayoritas kebanyakan orang psikologi ya. Jadi mereka kan orang-orang psikologi kan memang sangat melihat manusia itu secara utuh gitu ya. Manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi mereka melakukan approach tuh secara ya dengan pendekatan yang humanis begitu ya. Tentunya dengan berhati-hati gitu ya. Karena kan kalau kita mau menemui orang dan membahas kinerjanya dia itu kan sebetulnya hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Orang itu kan
ada kecenderungan tidak mau disalahkan gitu ya, atau tidak mau dibacakan daftar kekurangannya, kan begitu. Nah, dengan pendekatan yang yang halus sifatnya begitu, mereka datang itu, gitu ya. Misalkan ada seorang pegawai gitu ya, nah dia ceritakan gitu, Pak, ini sebetulnya proyeksi Bapak ini ke depan di perusahaan kami itu di sini tuh begini loh Pak, gitu. Bapak itu sebetulnya ya kan sebetulnya kebutuhan manusia itu pernah dengar nggak piramida kebutuhan menurut Maslow? Pernah, Pak. Pernah ya. Yang paling atas itu apa? Aktualisasi diri kalau nggak salah. Nah, aktualisasi diri gitu ya. Nah, aktualisasi diri ini kan terkait dengan recognition ya, gitu ya. Mungkin orang gitu ya, pada saat dia mencapai umur 50 misalnya, sebetulnya yang dia butuhkan itu bukan masalah uang lagi, tapi masalah recognition gitu. Nah, salah satu bentuk dari recognition itu diantaranya adalah dia memegang jabatan-jabatan strategis gitu. Jadi nanti dikomunikasikan ke orang itu, Pak, ini Bapak sebetulnya tidak akan bisa mencapai ini nih gitu. Karena ya mohon maaf gitu, misalkan memang history performance Bapak selama ini tuh begini gitu, hanya sampai begini aja nih. Sedangkan kami juga kedatangan gitu ya, talent-talent baru yang kayaknya potensial Pak untuk mungkin nanti bisa kejadian Bapak akan berada dalam sebuah tim di mana tim leadernya jauh lebih muda daripada Bapak gitu. Nah, kira-kira Bapak bisa nggak deal dengan situasi seperti itu? Kalau Bapak tidak masalah, mangga tetap bergabung di perusahaan kami begitu. Nah, kalau misalkan Bapak sekiranya nanti akan menjadi ya karena tadi ya terkait dengan Maslow yang tadi ya, yang aktualisasi diri itu. Nah, kami menawarkan pensiun dini gitu. Barangkali Bapak bisa saja perusahaan lain gitu ya, atau ya Bapak mungkin jadi pengusaha, membuka usaha. Nah, atas tawaran ini, atas permintaan ini atau saran lah ya, kalau nanti Bapak memilih pensiun dini, ini nanti akan ada uang pensiun dini gitu. Nah, tentunya ini sih pembayaran sekaligus si pensiun dini tersebut gitu ya. Dan dia juga akan menerima pembayaran sekaligus yang lainnya karena selama ini dia juga sudah menabung atau dipotong dari penghasilannya, ada iuran pensiun, iuran JHT gitu ya, iuran BPJS misalnya, BPJS ketenaga kerjaan, iuran kesehatan dan lain sebagainya. Nanti dibayarkan secara sekaligus gitu. Yang terbesarnya sih dari uang pensiunnya. Nah, itu menjadi objek dari PPh pasal 21. Nah, berikutnya itu adalah upah pegawai tidak tetap gitu ya, atau tenaga kerja lepas yang dia mendapatkan payment secara harian, mingguan, satuan borongan dan lain sebagainya. Bukan berarti masalah paymentnya dibayar setiap hari gitu, bukan begitu, tapi status kepegawaiannya itu yang dimaksud gitu ya. Jadi mungkin saja ada orang gitu ya yang dia bekerja selama 3 bulan, tapi status kepegawaiannya atau perhitungan pembayaran upahnya itu dia basisnya adalah harian gitu. Jadi dia bekerja selama 3 bulan untuk sebuah perusahaan dengan status sebagai pegawai harian. Gitu. Begitupun ada juga dengan orang yang status ya dia sebagai tenaga kerja lepas dengan status kepegawaian yang sifatnya mingguan. Kemudian satuan, borongan ya dan lain sebagainya yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan jasa gitu ya, peserta kegiatan dan seterusnya. Ada pengecualiannya di sini. Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan gitu ya. Natura atau Natura ini adalah fasilitas ya yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah
gitu ya. Nah, pemerintah di sini misalkan pemerintah sekarang nih ada yang namanya bansos ya, bansos untuk karyawan ya yang 600.000. Nah, itu dia tidak boleh dipungut ya, dipungut PPh Pasal 21. Karena itu kategori natura. Natura itu ya fasilitas atau kenikmatan ya yang diberikan. Nah, pemberinya bisa siapa saja ya. Ya, dalam hal ini adalah yang diberikan oleh pemberi kerjanya atau dari pemerintah ya. Nah, iuran yang diterima kepada dana pensiun itu tidak boleh dipotong, zakat, beasiswa ya. Ada juga objek PPh ini yang sifatnya itu final. Jadi artinya final di sini oleh si wajib pajaknya tidak boleh diperhitungkan nanti ketika dia menghimpunan ya, tidak boleh diperhitungkan. Jadi tidak boleh dijadikan kredit pajak. Nah, ini jenisnya macam-macam gitu ya. Nah, siapa yang melakukan pemotongannya? Kemudian selain memotong, dia juga harus berkewajiban menyetor gitu ya, dan juga melapor. Ya, ada juga itu peristiwa ya, perusahaan yang dia memotong tapi dia nggak menyetorkannya ke kas negara. Ada itu peristiwa itu. Kejadian juga itu fenomena di mana si pihak yang memotong itu ketahuan setelah bertahun-tahun dan orangnya itu dipenjara juga gitu ya. Berarti dia nilep gitu ya, nilep uang pajak. Nah, jadi di sini ada pemberi kerja berupa orang pribadi, badan gitu ya. Kemudian ada bendaharawan pemerintah, ada dana pensiun dan seterusnya ya. Termasuk di sini tadi IO ya, penyelenggara kegiatan. Ada pengecualian pemotongnya juga. Nah, seperti ini kurang lebih alurnya gitu ya, bahwa beban pajak ya, kemudian menjadi kredit PPh Pasal 21 ya, dikurangi dengan kredit pajak lainnya. Nah, bagi seorang wajib pajak orang pribadi secara individual, meskipun dia sudah dipotongkan, tetap saja setiap tahun dia harus menyetorkan SPT untuk perhitungan yang ini ya. Jadi secara akumulatif nanti dia di akhir tahun apakah dia itu lebih bayar atau kurang bayar gitu ya. Nah, jika posisi dia itu lebih bayar ya, misalkan ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Dia menerima penghasilan di perusahaan tersebut dan tentunya setiap kali dia menerima berbagai jenis pendapatan dari perusahaan tersebut, apakah misalkan berupa gaji, berupa uang lembur, berupa tunjangan ya. Itu tentunya sudah dipotong PPh Pasal 21 ya. Akan tetapi orang tersebut ternyata dia punya penghasilan lain di luar. Nah, penghasilan lain di luar itu dia tidak dipotong pajak. Ya. Maka dia harus dengan adanya kesadaran sendiri untuk menghitung posisi dia bahwa dia adalah lebih bayar. Dan atas posisinya itu ini konteksnya kurang bayar ya. Dan kalau ada yang lebih bayar berarti posisinya sebaliknya gitu ya. Jadi dia ternyata membayar lebih besar dari yang seharusnya gitu. Nah, kemudian di sini ada lapisan tarifnya ya. Nanti kita coba buatkan dalam latihan ataupun studi kasus. Ada lapisan mulai dari 5%, 15%, 25% sampai 30% ya. Sesuai dengan lapisan-lapisan penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian kaitan antara pemotongan PPh Pasal 21 dengan kepemilikan NPWP, karena kan bisa saja orang gitu ya, ada kasus di mana misalkan dia menerima penghasilan selama tahun 2021, dia menerima penghasilan antara bulan Januari sampai Desember, begitu ceritanya ya. Nah, kemudian dia baru punya NPWP pada bulan Juli misalnya, gitu ya. Atau sebaliknya ya, dia sudah memiliki NPWP dari sejak awal tahun, ya.
Tapi sebetulnya dia baru berpenghasilan di pertengahan tahun gitu. Nah, itu kondisinya bermacam-macam ya, sehingga ada yang menyebabkan keharusan bahwa NPWP diperoleh di pertengahan tahun, maka perubahan perhitungannya itu berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut gitu ya. Jadi yang sebelum-sebelumnya diabaikan saja. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu adalah PKP ya, atau penghasilan kena pajak. Tentunya PKP ini kita peroleh atau kita hitung setelah mencari tahu berapa basis penghasilan awalnya, yaitu yang biasa disebut sebagai penghasilan kotor gitu ya. Penghasilan kotor yang kemudian nanti dikurangi dengan berbagai pengurangan, barulah sampai nanti di PKP-nya. Oke, ya. Jadi ini untuk PPh pasal 21 ini pembahasannya masih cukup panjang ya. Kita ada jatah itu kurang lebih 3 pertemuan untuk PPh pasal 21 beserta nanti latihan kasus atau soal-soalnya gitu ya. Nah, saya kira untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dulu, kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum diakhiri, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dulu, silakan. Ya, saya belum ada, Pak. Belum ada. Jadi saya udah cukup, Pak. Sudah cukup, baik, terima kasih. Kalau begitu, kita lanjutkan lagi ya di pertemuan selanjutnya. Kayaknya ada yang harus saya rubah ya dalam settingan Zoom-nya itu. Kalau nggak salah harus waiting room ya. Nanti saya coba rubah lah ya. Jadi invitation untuk Zoom-nya itu sama saja setiap minggu, sebagaimana yang saya share di WA Group dan juga di Google Classroom. Nanti untuk minggu depan menggunakan link yang sama gitu ya. Tapi mungkin yang perlu saya rubah itu adalah sehingga harus masuk ke waiting room, itu nanti saya rubah gitu ya. Baik, ya. Saya salah itu men-settingnya ya, coba. Oke, nantilah ini kayaknya baru bisa dieditnya kalau udah selesai nih. Oke. Langsung sih Pak, kalau nggak salah ada di setting, terus enable waiting room kan ada checklist itu dihilangin gitu, checklist enable waiting room. Nah itunya saya lupa ya. Saya lupa untuk si checklistnya itu dihilangkan. Jadi repot juga ini, setiap ini harus masuk waiting room gitu. Ya nanti saya edit kayaknya, kalau ini kan progress, jadi kayaknya belum bisa. Nah, ya baik Pak. Ya. Jangan lupa untuk mengisi presensinya di SIAT gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima